Hello, hello, hello. Oke. Um, Halo guys. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Hari ini berapa hari bulan sudah nih? Let's see first. 7 Oktober. 7 Oktober 2020. Sekitar jam berapa Son? Sekarang jam 8.30, 8.40 begitulah. So saya baru saja dari hantar wife pergi kerja. Hari ini saya mengambil pendekatan untuk di beliau FH working from home because our company decide to minimize, orang bilang meminimalkan pekerja yang berada di dalam suatu tempat, suatu pejabat dan suatu tempat kerja disebabkan oleh saranan-saranan yang dikemukakan oleh KKM dan juga MOH lah. KKM is MOH dan juga MKN. Ini disebabkan oleh sekarang ini di Sabah, beberapa daerah telah diistiharkan, telah dikenakan PKPB, which is Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. English dia kalau saya tidak silap TEMCO, ada nama panjang dia lah. So PKPB ini dilaksanakan di bermula hari ini dilaksanakan di Sabah, tetapi hanya di daerah di kawasan-kawasan tertentu. Contohnya kalau hari ini dia dilaksanakan perintah itu di Kota Kinabalu, Penampang dan juga Kutatan. Okay. So sebelum ini, beberapa hari sebelum ini, beberapa daerah, beberapa kawasan di Sabah sudah ada beberapa yang sudah dikenakan PKPB ini. Contohnya di kawasan sebelah pantai timur, Kunak, Sempurna, Ladatu dan Tawau, kawasan itu sudah terlebih dahulu di kalau boleh saya katakan di istilah di lockdown, karena tidak boleh ada sebarang aktiviti keluar masuk daripada daerah itu ataupun kawasan itu. Keluar masuknya orang dan beberapa mostly non essential service ditutup. Pekan pun bandar-bandar pun nampak memang kurang orang dan memang setengah kawasan tidak ada orang. So itu beberapa hari lepas, dan sekarang ini Kota Kinabalu sendiri di mana tempat saya tinggal stay sudah start untuk PKPB ini, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan juga bersasar. Maksudnya bukan seluruh Sabah, bukan seluruh Malaysia, tetapi diberikan kepada kawasan-kawasan tertentu ataupun daerah tertentu yang mana jumlah case positif yang dilaporkan di kawasan-kawasan ataupun di daerah-daerah tersebut meningkat. Maksudnya mencapai kepada suatu tahap yang agak banyak berbanding kawasan lain. Istilah itu diberikan zone merah. Zone merah mungkin lebih daripada beberapa puluh ataupun sampai kepada 100, dan dia istihar, dia declare itu adalah zone merah, dan akhirnya diberikan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. So ini keadaan dia di sini. Semalam lebih kurang jam 6 petang, Perdana Menteri Malaysia ada
ada membuat perutusan berkenan dengan situasi di negara ini, negara Malaysia, dan which is I respect, dan saya secara pribadi bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri, which is the first orang bilang decision maker lah dalam negara, sebab dia adalah ketua negara ini kan. So terima kasih PM karena membuat keputusan beginilah, which is seperti yang saya sudah ulaskan sebelum ini, negara ataupun kerajaan tidak akan mengeluarkan kenyataan ataupun memberi PKPB ataupun PKP kepada di seluruh negara. Oke, dan stand kerajaan adalah untuk memberi PKPB di kawasan-kawasan yang kritikal ataupun kawasan-kawasan zon merah yang case meningkat ataupun melebihi daripada case normal lah begitu. So which is it's very good approach, sangat baik pendekatan dia. So saya sangat-sangat juga bersetuju dengan hal inilah. Memang ada banyak pandangan-pandangan juga saya rasa PM Perdana Menteri terima, tapi yang akhirnya membuat decision maker, the last decision is PM sendiri. Dan thank you PM because this decision is at my point of view, dan saya rasa banyak juga yang berpikir hal yang sama, mungkin bukan semua tapi berpikir hal yang sama, bahwa perintah-perintah kawalan pergerakan bersyarat ataupun diperketatkan ini diberikan kepada kawasan-kawasan by zoning, by daerah, by district, by region, dan bukan lockdown kepada seluruh negara kan. Ya memang banyak pandangan orang dan banyak concern orang yang dia bilang mau tunggu dulu kah di tempat lain yang tidak ada PKPB ini ada baru mau kasih dan sebagainya. But then kalau kita buat decision untuk lockdown seluruh Malaysia, dan kita perlu lihat efek benda lain, efek daripada sudut-sudut industri lain, maksudnya efek kepada orang lain, dan juga kita mau melihat efek itu yang bukan sekadar 2-3 bulan tapi 5-6 ataupun 1-2-3 tahun ke depan kan. So ya ada juga saya bersetuju dengan, secara pribadi bersetuju dengan kenyataan be careful for what you wish for kan. Sebab ada beberapa orang, bukan semua, tapi ada beberapa pendapat bahwa lockdown lah, dan lockdown seluruh negara maksudnya. Dan saya tidak tahu itu siapa, dan kalau orang yang menyuruh lockdown itu saya tidak tahu latar belakang dia apa. Sama ada dia bekerja ataupun tidak, itu satu hal. Dan kalau dia bekerja, dia swasta ataupun dia kerajaan ataupun dia public sector. So ini benda-benda yang kita kena pikir. Oke, saya kira kita kena berterus terang dan kita kena terima kenyataan, dan kita kena honest dalam hal ini. Kalau lah, ini beberapa situasi dan saya ambil beberapa contoh situasi. Kalau situasi begini, seseorang yang bekerja regardless of public sector or private sector, tapi dalam masa-masa tempo PKPB ataupun PKP ini, itu tidak mengganggu source of income dia, tidak mengganggu gaji syarikat, masih lagi tidak ada kenyataan yang menyatakan bahwa your salary will be cut and so on dan sebagainya. Dan yang paling worst, tidak ada kenyataan daripada syarikat yang paling worst, maksudnya diberhentikan kerja dan sebagainya. Kau dalam masa 2 minggu PKPB, maksudnya dalam konteks sekarang lah, dalam Kota Kinabalu, beberapa area terdekat dan juga Pantai Timur diberikan PKPB, maksudnya Kedah juga diberikan PKPB, ada beberapa kawasan. Kalau kau punya source of income tidak terganggu, dan actually saya tidak tahu lah kalau saya berada di tempat kamu dan sebagainya, tapi sense of humanity kan,
kau secara logik kau memang tidak terkesan dengan apa-apa, because dalam 2 minggu itu, 3 minggu ataupun tengok sebelum inilah beberapa bulan yang lepas, bulan 3, bulan 4 kita kena PKP. Then if you are in the position of you can still have a source of income, go through along the PKPB, PKP kan, PKPD, then maybe kurang baiklah untuk kau menyuarakan pendapat untuk lockdown lah seluruh negara dan sebagainya kan. Because kita tidak berada dalam shoes seorang, shoes kasut, kita tidak berada dalam kasut seorang. Maksudnya coba kita berada di dalam situasi yang mostly private sector lah kan, jarang public sector yang saya dengar yang diberhentikan kerja semasa tempo PKPB, PKP ataupun ya PKPD lah ini kan. So mostly kita tujukan ini memang pun kepada swasta ataupun private sector. Dan coba kita berada di tempat diorang, oke? Yang gaji hari, yang gaji minggu kalau ada, dan kalaupun yang diberikan gaji secara bulanan. Dalam masa PKP B ini 2 minggu ini, first kita akan pikir syarikat diorang dapat tanggung ataupun tidak untuk berikan, orang bilang gaji terus tapi tidak ada kerja. Yang kedua, yang bekerja harian lah, paling direct. Kalau tidak kerja, tidak source of income, because paid, digaji berdasarkan hari. Kau datang, kau kerja. Kau tidak datang, kau tidak datang kerja, dan tidak ada paid, begitu bayaran. So sangat terkesan, very affected, okay? Even though honestly saya setakat ini syukurlah belum terkesan dengan orang bilang source of income company masih lagi, orang bilang teruskanlah, syukurlah, thanks God. Walaupun melalui tempo daripada bulan 3 PKP tidak ada diberhentikan perkhidmatan di luar sana, tetapi company kami masih lagi menjalankan perkhidmatan karena termasuk di dalam essential service. So the company still run along the PKP, MCO, PKPB, PKPD pun masih lagi bergerak. So the source of income still generate dan still ada untuk diberikan kepada pekerja, dan syukur saya masih lagi boleh ada source of income lah, thanks God. Tetapi kurang bilang kesaksian ataupun testimoni daripada beberapa ahli keluarga sendiri, rekan-rekan tidak terkecuali. Tapi saya mau share daripada ahli keluarga sendiri, oke? Ahli keluarga sendiri yang bekerja di sektor tourism. Memang sebelum ini daripada PKP, dari awal bulan 3-4 itu sudah ada ura-ura yang mengatakan bahwa there will be a retrenchment, pengurangan pekerja disebabkan industri ini terefek. Dan ahli keluarga saya sendiri pun pribadi itu syukurlah dalam masa beberapa bulan sampai bulan ini, bulan 9 ya, sekarang bulan 10, bulan 9 masih lagi tetap tidak terlibat dalam retrenchment itu, dalam pengurangan pekerja, karena based on seniority di sana kan. So siapa yang sudah lama, dan itu yang orang bilang diberikan sedikit kelebihan untuk di orang bilang dengan dibuang lah begitu, di retrench. Tetapi disebabkan case meningkat dan akhirnya ada sudah pengumuman PKPB bersasar di kawasan-kawasan tertentu, dan tourism yang ahli keluarga saya ini terlibat adalah di kawasan yang di PKPB ini, yang dikawal keluar masuk,
beberapa industri tidak boleh ditutup dan sebagainya, dan akhirnya my family member dia diberikan, syukurlah tidak diberhentikan, tetapi diberikan cuti, tanpa gaji. Setakat ini selama 3 bulan, 3 months leave without salary. 3 bulan. Yang bikin senang hati, sejuk hati sedikit adalah kalau diberikan cuti saja, kalau tidak diberikan pemberhentian. Tapi pada pikiran saya, cuti tanpa gaji is the same with pemberian juga kan, pemberhentian lah, retrenchment begitu. Then is very sangat mengesan. Dalam masa 3 bulan, mungkin selepas bulan keempat, kalau the industry can reopen, dibuka semula, dan kau akan diterima masuk dan bekerja dan digaji seperti biasa lah. Tetapi bagaimana selepas 3 bulan ini? Apa keadaan, apa situasi, apa keadaan lah, maksudnya kita tidak dapat jangka. Kalau berterusan industri harus ditutup, dan cuti tanpa gaji itu harus berterusan juga. Dan akhirnya mau tidak mau, most critical fase adalah you need to accept that kau diberhentikan dan di retrench, yang which is kita tidak mau kan. Dan saya simpati, dan saya orang bilang apologize for those yang memang sudah affected dengan benda ini, yang sudah melalui pemberhentian, retrenchment di syarikat masing-masing. Dan I pray that kamu semua yang terlibat dalam hal ini diberikan kekuatan, ketabahan hati untuk melalui semua ini, dan diberikan Tuhan jalan-jalan lain untuk orang bilang keep survive, menjalani kehidupan lah. Memang I feel sorry lah untuk semua yang mungkin yang ada terlibat. Saya tidak dapat bayangkan kalau ada komitmen lagi. All I can say is I can pray for those yang saya tahu, dan generally berdoa untuk kamu semua, teman-teman yang dimanapun kamu berada, keluarga yang mengalami hal inilah, maksudnya di retrench dan still looking for alternative untuk go on with all the commitment, family dan sebagainya. And so back to the first kali, it's a good decision by our PM lah untuk tidak lockdown seluruh negara. Memang akan ada kesan ekonomi negara, ekonomi pribadi, keluarga, for those yang affected. So tadi saya terpikir untuk sharing semua benda ni, untuk kasih luapan dalam pikiran hati saya, sebab tadi along the way saya pergi hantar saya punya wife pergi kerja, dia orang essential service, masih lagi bekerja. Orang bilang termasuk dalam food industry yang supply to the mana-mana tempat lah. So banyak, hari ini adalah hari pertama PKPB di Sabah kalau saya silap, start kemarin ke hari ini. So saya nampak situasi jalan raya kembali lengang seperti macam bulan 3. Ada juga beberapa lah, tapi lengang. Dan yang paling sayuh, saya nampak ada selimpas beberapa banyak industri tutup. Kedai makan tutup bisnis, kedai makan tidak boleh. Kalau ada pun fotos yang ada orang bilang tapau, yang ada delivery saja lah, tidak boleh dine in. Kawasan bengkel tutup. Tadi saya mau berkira, sudah mau pergi cek saya punya
adalah kereta api tutup. Em, Sekolah juga tutup di area-area yang dikenakan PKPB ini. So terlintas kesayuan lah melihat keadaan begini kan. Tapi ya, mari kita berdoa lah kan. Let us pray together. Let's all pray lah. Kita berdoa untuk keadaan ini, sebab apabila sepertinya tidak ada harapan, when there seems no hope kan, tidak ada lagi lain selain daripada kita berlari, berserah dan kembali kepada pencipta, bahkan yang God Almighty, yang tahu semua nih, keadaan. Mungkin dalam setengah orang ataupun setengah pandangan atau setengah belief, hal ini adalah ujian, ada hikmah, orang bilang, di sebalik semuanya. Dan mungkin minta maaf lah, mungkin kalau senang aja aku cakap begitu ada hikmah, dia bilang, tapi kesusahan yang saya tidak dapat alami oleh mereka, saya minta maaf lah kan. Tapi ya inilah maksudnya, maksudnya kita kena back to God lah. Kalau kita yang mengambil pemikiran bahwa sesuai dengan iman kita, kepercayaan kita bahwa setiap yang terjadi ini ada maksud Tuhan. Tuhan tidak menginginkan orang menderita ini kan, tapi diizinkan, ya, perkataan diizinkan untuk melalui semua keadaan ini, wabak ini, dengan maksud, mungkin kepada pribadi, mungkin kepada keluarga, mungkin kepada community, mungkin kepada negara. Itu ada maksud lah. Itu dari sudut pandang saya, cara apa yang saya percayalah. Oke, so daripada Dia yang mengizinkan semuanya ini, baru kita kembali kepada Dia lah untuk memohon, orang bilang mercy, belas kasihan. Untuk kalau Dia yang Almighty, Dia yang berkuasa mengizinkan semuanya ini, artinya hanya Dia yang mampu untuk memberhentikan penularan ini, memberi idea, memberikan hikmat, wisdom kepada saintis supaya supaya mereka menemukan vaksin yang tepat. Semua ide, hikmat kan semua daripada atas kan, daripada Almighty. So mungkin ataupun inilah masanya untuk kita bersama-sama ambil masa untuk, kalau dalam istilah hati kan, cried out kepada yang mempunyai segala sesuatu nih kan, to the one who belong all these things. So terima kasih, itu saja luahan hati, minda, pikiran, jiwa saya yang saya mau kongsikan bersama. Minta maaf kalau ada statement ataupun kata-kata saya yang tidak ngam. Ini hanyalah pikiran hati, ekspresi minda. Saya doakan untuk siapapun mungkin yang tinggal ini dan kita semua, supaya diberikan ketenangan, diberikan hikmat menilai situasi-situasi semasa. Jangan terus panik, dan diberikan pintu-pintu terbuka untuk jalan-jalan untuk for those yang affected, alternatif lain untuk
keep survive di tengah-tengah situasi inilah. Oke, ya, keep spreading the positive vibe. Tetap semangat. There's hope. Tetap ada pengharapan atas semuanya ini. Oke guys, thank you.